Si Hao tiba di alam roh. Dia mulai mengukur bumi surgawi ini. Tebing batu menjulang tinggi ke langit di depannya. Di sisi lain, pegunungan yang menjulang tinggi dan megah membentang seperti binatang buas yang sangat besar. Tempat itu hijau dan subur dengan tanaman hijau, dan suara spiritual yang menyenangkan bisa didengar. Ada binatang besar prasejarah berkeliaran dan burung surgawi yang kuat terbang di langit. Si Hao bisa mendapatkan beberapa ide tentang alam yang lebih tinggi melalui apa yang dia lihat di sini. Itu pasti akan menjadi tempat yang bahkan lebih kuat, bahkan lebih penuh vitalitas, dan lebih dipenuhi aura abadi. Itu adalah tempat yang sangat cocok untuk kultivasi. Sekelompok orang berdiri di kejauhan, merasa sedikit takut. Mereka ingin tahu apa yang akan dia lakukan setelah itu dan mulai berdiskusi dengan tenang di antara mereka sendiri. Setelah beberapa puluh ribu tahun, keberadaan setan yang besar muncul lagi dan memasuki alam roh kita. Badai macam apa yang akan dia timbulkan? Alam saya yang lebih tinggi dipenuhi dengan para ahli, tempat di mana bakat luar biasa meningkat dan para jenius surgawi berdiri tegak. Begitu mereka menerima berita tentang ini, mereka pasti akan bergegas. Dia pasti akan ditundukkan dan menjadi binatang pelindung gunung dari beberapa tanah suci. Indra spiritual Si Hao sangat tajam. Ketika dia mendengar suara rendah ini, dia mengirimkan sepasang cakar. Orang-orang yang berbicara segera jatuh lemah ke tanah. Ini adalah penaklukan jiwa, penindasan melalui indera surgawi. Sangat menakutkan. Keberadaan setan yang hebat datang. Apakah dia akan menghancurkan segalanya di provinsi ini? Berapa banyak makhluk yang akan dia makan? Seorang gadis kecil mulai menangis karena ketakutan. Si Hao berada di antara tawa dan air mata melihat mereka ketakutan. Mereka semua berteriak melarikan diri. Kemudian, sekelompok ahli bubar dalam kebingungan. Mereka semua tampaknya telah terpengaruh. Jangan pergi, tetap di belakang agar kita bisa bicara. Aku tidak akan memakanmu, Si Hao berteriak mengejar mereka. Dia berusaha mempertahankan ekspresi seramah dan sebaik mungkin. Dia akan memakan kita, cepat dan lari. Para ahli muda itu semua melarikan diri untuk hidup mereka. Si Hao mengikuti di belakang mereka dan berkata, "Saudaraku, pelan-pelan. Saya punya sesuatu untuk dikatakan kepada Anda." Si Hao menangkap seorang pria dan meledakkan artefaknya. Si Hao bergegas. Begitu dia menunjukkan kekuatannya mereka ketakutan. Di depan, beberapa wanita muda berteriak keras, wajah mereka memucat. "Makhluk jahat, hentikan kekejamanmu. Saya di sini untuk menaklukkan iblis itu." Tepat pada saat ini, seorang ahli yang sepenuhnya kemasan dengan mata Vajra dengan di tangannya ada mangkuk sedekah, ia adalah pakar tertinggi Sekte Barat. Si Hao bergabung dengan armornya. Tubuhnya mengalami transformasi berubah menjadi kunpeng. Ini adalah kekuatan dari 72 transformasi. Kemudian, dia mengedarkan teknik berharga ras itu hingga batasnya, membuatnya seolah-olah kunpeng sejati telah muncul kembali. Ini adalah tahap paling menantang surga yang dicapai Si Hao setelah studinya baru-baru ini ke dalam 72 transformasi. Cakarnya turun, menundukkan mangkuk sedekah artefak yang berharga itu. Semua cahayanya ditarik kembali, dan niat membunuhnya benar-benar menghilang. Kemudian, sayap-sayap besar bergerak, meledakkan ahli tertinggi itu terbang. Darah mengalir keluar dari mulutnya. Lari. Hao Tian yang kejam dan kejam membantai jalannya ke alam yang lebih tinggi, dan bahkan ahli tertinggi dari Sekte Barat dimakan olehnya. Hanya Master Sekte dan makhluk muda tertinggi dari Sekte yang berbeda yang bisa melawannya. Dalam sekejap, ada sosok yang melarikan diri sejauh mata memandang. Si Hao mengikuti mereka. Dia sedang mengobrol dengan ahli tertinggi mangkuk sedekah sambil mengejar semua orang. Setiap kali dia menemukan satu, dia akan bertanya kepada mereka tentang beberapa hal yang ingin dia ketahui. Di dalam alam roh, seseorang harus pergi dari tempat mereka masuk. Karena itu, banyak orang yang tidak ingin bunuh diri secara langsung, sehingga mereka hanya bisa berlari dengan segala yang mereka miliki. Si Hao membawa jarum penghancur jiwa dan pagoda penghancur jiwa yang bisa membunuh para ahli di alam roh. Akhirnya, ada makhluk dari setiap ras yang melarikan diri. Keturunan pendosa, kamu berani bertindak tidak terkendali ini dan bertindak kejam di alam yang lebih tinggi. Bahkan nenek moyangmu ditindas, jadi badai macam apa yang bisa kamu timbulkan? Tiba-tiba seorang datang dari sebuah jalan besar emas. Dia tiba di depan Si Hao dan menghalangi jalannya. Rambutnya berwarna emas, ada teratai emas yang disulam di lengan bajunya, dan ada jejak teratai di antara alisnya.
Itu adalah kakak King Xian, King Ge, ia adalah tertinggi wanita generasi muda ras lotus. Apakah kamu terlahir sebagai bunga lotus? Si Hao bertanya. Tidak perlu kata-kata yang berlebihan. Aku akan menangkapmu di sini, King Ge bergegas. Aura yang kuat melonjak. Teratai surgawi emas berakar satu demi satu. Mereka membawa aura Dao Agung. Teratai emas tumbuh dalam api yang mengamuk satu demi satu. King Ge ini juga seorang jenius. Ini adalah satu-satunya kemampuan surgawi yang dia kembangkan dan dia tidak mempelajari teknik berharga lainnya. Dia segera menyelaraskan dan mewarisi kehendak surga untuk melakukan hukuman surgawi di sini. Hanya para jenius yang menyalakan api surgawi mereka yang dapat menyentuh hukum alam tertinggi itu dan menggunakan kekuatan hukuman surgawi. Tetapi dia sudah melakukannya. Semua teratai emas bergoyang, melepaskan simbol emas dan membawa serta cahaya api yang tak berujung untuk menekan si Hao. Tekanan yang dirasakan si Hao meningkat berkali-kali lipat. Dia segera membentuk 3 kepala dan 6 lengan sebelum menghasilkan kilat tanpa akhir untuk melawan teratai emas ini. Tabrakan hebat terjadi. Si Hao bentrok beberapa lusin kali dengan mereka, bertukar serangan dengan King Ge sebelum dia akhirnya batuk darah dan terbang keluar. Teratai emas berkumpul, membentuk satu teratai yang mengelilingi si Hao. Itu melonjak dengan untaian kabut emas yang tak berujung dan melepaskan fluktuasi yang mengerikan untuk memurnikan si Hao. Tiba-tiba, si Hao bergegas keluar. Teratai emas hancur berantakan. Kelopak teratai yang berserakan terus berjatuhan, dan King Ge tampak putus asa dan lesu. Seluruh tubuh si Hao bersinar dengan simbol, dan sambil ditemani kilat, dia meraih King Ge, dia memutuskan untuk kembali. Bagaimanapun, dagingnya masih di alam bawah, dan hanya rohnya yang datang ke sini. Jika koneksi terputus, dagingnya akan mati cepat atau lambat. Jangan bunuh diri. Aku hanya ingin mengobrol denganmu. Aku tidak akan memaksamu untuk melakukan apapun, kata si Hao, kemudian ia bergegas keluar dari gerbang emas dengan mangkuk sedekah dan King Ge, tiba di altar tembaga Sparrow. Si Hao ingin mengetahui rute mana yang menuju alam yang lebih tinggi yang lebih dapat diandalkan dan aman. Pada akhirnya, dia melepaskan semua tawanannya, dan dengan lambaian lengan bajunya, dia berjalan menuju jalan surgawi itu dan kembali. Tubuh aslinya akan pergi ke alam yang lebih tinggi. Si Hao tidak tahu bahwa setelah dia meninggalkan alam roh, ada kegemparan besar yang muncul di gerbang emas. Beberapa ahli tertinggi bergegas, dan bakat luar biasa sejati secara pribadi datang. Hao Tian yang kejam memasuki alam roh, memicu kegemparan besar. Banyak orang bergegas pada saat ini, mereka semua menuju gerbang emas besar. Di antara mereka, beberapa dikelilingi oleh api surgawi yang membakar dengan ganas, ada juga makhluk tertinggi muda sejati. Ketika mereka menerima informasi tentang keberhasilan Hao Tian yang kejam, mereka semua bergegas untuk melihat dan mencoba menekannya. Sayangnya, semua orang masih terlambat. Si Hao sudah pergi. Sebuah teratai hijau menutupi langit, membawa seorang gadis ke altar tembaga Sparrow, itu adalah King Xian. Dia ingin membalas dendam untuk kakaknya dan langsung menginjak jalan yang menuju ke alam bawah. Kemudian, makhluk yang memiliki api surgawi mereka juga turun. Mereka berubah menjadi cahaya surgawi dan bergegas menyusuri jalan itu. Zhengu dari klan roh juga datang, begitu juga tubuh asli Teng Yi datang. Hari itu, alam roh sangat terguncang. Provinsi Dewi gempar. Beberapa individu yang kuat dan tokoh-tokoh besar muncul. Sementara si Hao telah kembali. Banyak orang sudah berspekulasi bahwa itu adalah alam yang lebih tinggi. Si Hao mengikuti jalan yang panjang dan akhirnya kembali. Dia berjalan ke gerbang perunggu dan tiba di alam besar tempat dia berada, kemudian kakek burung segera menutup gerbang itu. Ada orang yang mengikutimu, jika mereka memasuki alam dewa kekosongan, hasilnya akan menjadi bencana besar, kata Penatua Koin. Kita bisa mempertimbangkan untuk membuka medan perang jebakan, kata kakek burung. Lupakan saja, alam bawah itu lemah dan tidak bisa membela diri terhadap orang-orang itu, Penatua Koin menggelengkan kepalanya. Si Hao bertanya, mungkinkah kalian berdua adalah orang yang membangun alam dewa kekosongan ini, dua dewa kuno? Kakek burung menggelengkan kepalanya dan berkata, saya merasa seperti tubuh asli saya berada di alam yang lebih tinggi. Si Hao sangat terkejut, kemungkinan latar belakang kedua ini lumayan kuat, kemungkinan besar jumlah waktu yang mereka habiskan untuk menjelajahi alam dewa kekosongan akan lebih lama lagi. Hanya saja tidak ada yang memperhatikan mereka. Jika mereka menghitungnya seperti ini,
maka roh mereka akan terpisah dari tubuh mereka di alam yang lebih tinggi setidaknya selama 100 tahun. Itu bisa dengan mudah mencapai jumlah waktu yang sangat lama, mereka juga tidak mengingatnya dengan jelas. Bagaimana dengan buku perungguku yang berharga? Si Hao bertanya. Kali ini, tidak ada tablet batu yang muncul. Namun, langit dipenuhi dengan bintik-bintik cahaya, dan banyak orang menyaksikan dengan ekspresi tercengang. Mereka memandang si Hao dengan perasaan sangat kagum. Sepotong perunggu jatuh, muncul di telapak tangannya. Si Hao harus mengumpulkan 10, dan sekarang, dia telah mengumpulkan 9, ia harus membantai ke dalam agar mendapatkan satu lagi. Jika tubuh asliku pergi ke alam yang lebih tinggi, mengembara, dan kemudian pergi melalui gerbang emas itu, apakah itu akan dianggap sebagai kesuksesan? Si Hao bertanya, keduanya langsung menggelengkan kepalanya. Saat mereka berbicara, gerbang perunggu di belakang mereka bergetar hebat. Suara teriakan yang samar-samar bahkan bisa terdengar. Fluktuasi yang dilepaskan sangat intens, mereka berdua memotong tanah, memperlihatkan altar kecil setinggi 1 inci. Permukaannya berkilau dengan kecemerlangan, memperlihatkan beberapa pemandangan seperti cermin, ada banyak yang datang, bahkan dewa juga datang. Gerbang perunggu itu kokoh dan abadi. Tidak peduli bagaimana mereka menyerangnya, itu terus tidak bergerak. Si Hao kembali ke dunia nyata dan membuka matanya. Pengalamannya kali ini benar-benar aneh. Kesadaran surgawinya telah benar-benar memasuki alam roh dan mengalami beberapa hal. Dia berjalan-jalan di istana kekaisaran, tiba di taman istana dan melihat bahwa King Feng sedang bingung akan menjadi kaisar manusia. Si Hao menghela nafas dan meninggalkan tempat ini. King Feng agak lemah, dan dia tidak ingin King Feng melakukan hal-hal yang tidak ingin dia tangani. Jika dia tidak bisa maka dia hanya akan menyerahkannya kepada Raja Perang. Dia dengan cepat memanggil Raja Perang, Peng 9, dan beberapa raja tua, memberitahu mereka apa yang ada dalam pikirannya. Sebenarnya, aku punya kandidat, Raja Ming berkata. Dia memperoleh sedikit pil kelahiran kembali dan telah menjadi ahli tertinggi sekarang juga, ia mengusulkan Tuan Pemburu, Si Heng. Ketika Si Hao pertama kali tiba di ibu kota batu, dia telah berpartisipasi dalam pelelangan yang sama dengan Tuan Huntian. Pihak lain memperoleh artefak magis kuno, penguasa iblis darah. Selama pertemuan sesudahnya, keduanya bahkan minum dan mengobrol dengan riang, berbicara cukup lama, dia adalah raja bangsawan termuda dari negara batu. Bakat alaminya sangat menakjubkan. Raja Perang menambahkan, dia benar-benar sangat luar biasa, seorang jenius, dia juga salah satu pewaris. Jika Anda tidak naik ke tampuk kekuasaan, kaisar sebelumnya akan sedikit menyukainya juga. Si Hao mengangguk. Saat itu, dia sudah tahu bahwa Raja termuda klan batu memiliki kualifikasi untuk mendapatkan gelar kaisar, ia akan mempertimbangkan itu, dia memberi perintah agar informasi ini tidak bocor. Selama beberapa hari berikutnya, Si Hao menangani beberapa masalah, dan kemudian dia mulai mempelajari diagram 10.000 roh dengan cermat. Setengah bulan kemudian, dia membuka matanya. Manfaatnya sangat melimpah. Diagram 10.000 roh ini menafsirkan misteri mendalam dari catatan yang sebenarnya, memungkinkan dia untuk mengalami pembukaan dunia baru. Kemudian mendapat info bahwa tamu dari alam yang lebih tinggi telah berkunjung, Lan Yu, Bigu, Hong Huang, Sui Yu, dan yang lainnya telah berkunjung, tetapi Si Hao sayangnya terpencil dalam pelatihan, jadi mereka meninggalkan beberapa pesan. Mereka mengisyaratkan bahwa selama Si Hao memasuki sekte mereka bisa membawanya ke alam yang lebih tinggi. Si tidak membutuhkannya karena dia sudah tahu tentang beberapa jalan kuno. 2 hari kemudian, altar leluhur istana kekaisaran pindah. Altar leluhur di istana kekaisaran bergetar dan sebuah buku tulang muncul. Perbatasan barat dalam kekacauan besar, Peng 9 mengirim buku tulang ke tangan Si Hao. Si Hao menerimanya, Lord Huntian bertugas menjaga perbatasan barat, dan ini adalah buku tulang mendesak yang dia kirimkan. Dia menulis dengan jelas bahwa burung pipit surgawi telah muncul kembali, dan dia hampir menyalakan api surgawinya. Itu akan melahap semua makhluk hidup, Si Hao memiliki dendam terhadapnya atas hancurnya paviliun mending surga. Peng 9 buru-buru menasihati, Yang mulia, Anda harus berhati-hati, The Heaven Swallowing Sparrow pasti mulai menyalakan api surgawi, dan ia perlu melahap esensi spiritual surga dan bumi dalam jumlah besar serta darah dan daging untuk meningkatkan tingkat kultivasinya. Sekarang tidak ada dewa di alam bawah, jika kamu pergi dengan gegabah, kamu mungkin akan berakhir sebagai makanannya. Binatang buas itu sangat licik dan ganas. Raja Perang,
Raja Ming, dan yang lainnya semua menerima informasi dan dengan cepat berkumpul di istana. Sekarang setelah tidak ada dewa di bawah langit, siapa yang bisa menghentikan burung menelan surga, Si Hao memutuskan akan membunuhnya. Para ahli tertinggi di sini semua terkejut. Mereka buru-buru menasihatinya untuk memerintahkan mereka keluar daripada membuat Si Hao sendiri menghadapi bahaya. Setelah itu Si Hao berjalan ke altar leluhur dan langsung pergi ke desa batu. Ia mengajak bola berbulu dan burung vermilion itu untuk membunuh dewa itu. Segera setelah itu, altar leluhur istana kekaisaran berkedip dengan sinar cahaya. Si Hao kembali dan memasuki istana surgawi pusat. Si Hao melihat buku tulang kedua dengan pandangan sekilas. Dia menerimanya dan menyapu matanya. Ekspresinya menjadi murung. Itu datang sekali lagi dari Lord Huntian. The Heaven Swallowing Sparrow telah mendatangkan malapetaka lagi, melahap manusia yang tak terhitung jumlahnya. Si Hao segera memerintahkan mereka semua melindungi istana kekaisaran. Kemudian, Si Hao naik ke altar dan membuka jalan sebelum menghilang. Reruntuhan layu membentang puluhan ribu li di perbatasan barat. Ada hamparan keheningan mematikan dengan semua makhluk hidup musnah. Si Hao muncul. Dia berdiri di tengah kota besar yang telah lama berubah menjadi reruntuhan. Semua penghuninya telah musnah, hanya meninggalkan jejak berdarah di tanah. Terlepas dari apakah itu ras manusia atau makhluk lain, mereka semua dimakan. Si Hao bergegas ke kota besar lain untuk melihat Lord Huntian. Dia ingin memahami situasinya dengan jelas. Ada kekacauan besar di jalan-jalan, dan suara tangisan bisa terdengar di mana-mana. Si Hao menemukan kediaman Raja Bangsawan dan langsung masuk. Ia meminta Lord Huntian keluar. Yang mulia, Anda datang, ada seseorang yang duduk di singgasana tengah aula utama. Itu tepatnya Lord Huntian. Tuan Huntian, apa yang kamu coba lakukan? Si Hao bertanya. Di samping, seorang pelayan tua berteriak, langsung mencaci maki Si Hao. Si Hao tidak memperhatikannya dan malah menatap Lord Huntian. Itu bukan burung menelan surga, tapi kamu. Yang mulia, Anda pasti lelah. Duduk dan istirahatlah sebentar. Itu benar-benar bukan burung-burung menelan surga, dan sebaliknya dewa alam yang lebih tinggi yang ingin kamu mati. Yang mulia, Anda harus pergi dengan tenang. Saya akan mengelola negara batu dengan benar. Si Hao tidak mencaci maki dia dan malah tertawa terbahak-bahak. Aku adalah kaisar manusia, orang yang menghancurkan semua musuh. Anda hanyalah penguasa surgawi yang kacau balau dan sama sekali tidak penting. Bahkan jika dewa alam yang lebih tinggi datang, aku juga akan menekan dan membunuh mereka, kata Si Hao. Yang mulia, Anda terlalu percaya diri. Dunia di bawah surga begitu besar, jadi bagaimana Anda bisa menekannya? Lord Huntian mencibir, batu kecil, Anda mencuri posisi yang bagus dan secara alami brutal. Dunia tidak bisa mentolerir Anda. Ini bukan ibu kota batu Anda, pelayan tua itu dengan dingin memarahi. Seorang budak sepertimu harus berdiri di samping. Tidak ada tempat bagimu untuk berbicara, Si Hao dengan dingin berbicara. Pelayan tua itu membuka mulutnya, dan kemudian dengan ludah, kilat hitam menyambar. Itu disertai dengan suara tangisan hantu dan tangisan dewa. Ada juga banyak gambar jiwa di sekitarnya. Itu adalah petir terbentuk dari jiwa yang halus, dengan lambaian tangan Si Hao petir hitam berserakan, dan yang lebih tua mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Setengah dari tubuhnya tersapu terbang keluar dan menabrak pilar tebal. Si Hao memandang Lord Huntian dan berkata, kalian semua berkultivasi menggunakan jiwa. Bukan kami yang membunuh mereka. Menggabungkan jiwa ke dalam kilat itu hanyalah sesuatu yang dia lakukan untuk membuatnya lebih kuat sekarang. Yang mulia, tidak perlu marah seperti itu. Lord Huntian meremehkan situasinya dan berkata dengan acuh tak acuh. Tuan Huntian, Anda telah mengecewakan banyak orang, kata Si Hao. Banyak orang juga membuatku kecewa, beberapa hal sudah dilakukan, jadi tidak banyak yang perlu disesali, kata Tuan Huntian. Pupil matanya berkedip-kedip dengan cahaya, dan di dalamnya ada warna darah. Yang mulia, Anda adalah orang yang cerdas. Karena saya berani mengundang Anda ke sini, maka tidak mungkin saya membiarkan Anda hidup. Jika Anda ingin mati dengan bermartabat, maka Anda harus mengambil nyawa Anda sendiri di sini. Namun, saya harus meminta Yang Mulia untuk meninggalkan tulang Anda di sini. Saya benar-benar tidak melihat melalui Anda, bahwa ambisi Anda begitu kejam dan liar. Demi sebuah wasiat, Anda rela mengubur nyawa jutaan makhluk. Si Hao berkata dengan marah. Di bawah kendali saya, negara batu akan menjadi negara surgawi,
dan ke-8 wilayah akan menghormatinya. Gunung dan sungai di bawah langit akan berada di bawah genggamanku, Lord Huntian berkata dengan dingin, ada sesuatu yang ingin saya katakan. Belum lama ini, Raja Ming, Raja Perang, Peng Nain dan yang lainnya semua merekomendasikan Anda, mengatakan bahwa Anda harus mewarisi posisi kaisar setelah saya pergi. Anda telah mengecewakan mereka, Si Hao dengan dingin berkata. Lord Huntian tercengang. Dia duduk di singgasananya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetap diam untuk waktu yang sangat lama. Ia berkata, bukankah itu sempurna? Dengan kematian yang mulia, saya akan datang untuk mewarisi warisan besar, membuat segala sesuatu di bawah langit lebih makmur, ada iblis besar yang terkunci di hati setiap orang. Itu terhubung ke perbendaharaan besar, tetapi kebanyakan orang akan melihatnya sebagai sesuatu dari dunia bawah. Saya akan membuka semuanya satu demi satu dan mengendalikan semua perbendaharaan surgawi dunia. Aku akan memotongmu. Si Hao berjalan ke depan mengangkat pedangnya. Sosok surgawi di titik tertinggi yang ditahbiskan di belakang tahta tiba-tiba membuka mulut dan matanya. Itu juga mengulurkan tangan besar dan mencakar. Tangan ini mempesona dan suci seperti tangan seorang Buddha. Itu segera memenuhi aula utama, meraih Si Hao di dalam telapak tangan. Si Hao dengan cepat mundur, sosoknya menghilang dengan sekejap. Dia muncul tinggi di langit di atas kota raksasa. Sementara itu, tangan agung yang luas dan tak terbatas itu juga mengikutinya. Si Hao mundur jauh ke langit. Sementara itu, tangan besar itu mundur. Seluruh aula utama naik dan muncul di langit, itu adalah makhluk dengan nyala api surgawi dengan energi jahat yang mencengangkan. Seekor ular piton terbang keluar dari aula utama yang seluruhnya berwarna ungu dan tertutup sisik, itu adalah seekor ular piton terbang, ada cahaya ungu yang melingkar di sekitarnya. Itu adalah nyala api surgawi yang mulai menyala. Si Hao berkata, bukan kamu yang mengambil tindakan barusan. Suruh dia merangkak keluar juga. Kamu berani menghujat dewa, tawa ular piton itu. Ketika membuka mulutnya yang berdarah, energi jahat meluap ke langit. Tidak diketahui berapa banyak orang yang dibunuhnya. Bahkan hal-hal sepertimu pantas disebut dewa. Bahkan tidak cukup untuk disebut dewa palsu. Tak terhitung banyaknya nyawa yang diambil di perbatasan barat adalah ulah kalian, tanya Si Hao. Benar, begitu banyak daging dan darah untuk dimakan, begitu banyak esensi spiritual yang benar-benar membuat kita bahagia. Manusia semua memiliki sifat spiritual di dalam diri mereka, dan 20 juta manusia sudah cukup untuk membantu saya menyalakan api surgawi saya. Ini benar-benar jauh lebih nyaman di sini daripada alam yang lebih tinggi. Saya dapat bertindak benar-benar tidak terkendali tanpa ada yang membatasi saya. Saya akan bisa maju dengan pesat di sini, kata ular piton itu. Ia melanjutkan, gelar kaisar Anda hanyalah pewaris kekuatan fana. Apa artinya itu di depan wajahku? Merayap ke sini dan menerima kematian, Si Hao memarahinya, ular itu jadi gila, saya hanya akan menyerahkan tulang tertinggi Anda kepada tuannya. Tubuhmu dan yang lainnya akan menjadi daging dan darah untuk aku makan. Ia segera bergegas menyerang. Si Hao bergeser keluar, meninggalkan bayangan di lokasi sebelumnya. Dia berdiri di puncak gunung yang jauh. Tubuh ular itu meningkat secara dramatis, mulutnya yang besar terbuka, seluruh puncak gunung dikunyah dan dimakan. Piton terbang ini terlalu tirani dan biadab. Tubuhnya yang besar seperti punggungan gunung saat meringkuk di dunia ini. Itu berkali-kali lebih besar daripada gunung. Sisik ungu berkedip-kedip, membawa kabut berdarah di sekitar mereka. Anak muda, kamu pikir kamu siapa? Bahkan jika aku memusnahkan negara batu, apa yang bisa kamu lakukan? Keberadaan abadi itu sudah memasuki alam yang lebih tinggi. Untuk seseorang yang sepele sepertimu, aku bisa menelanmu dalam satu tegukan. Serangga akan selalu menjadi serangga. Bahkan jika Anda menyalakan api surgawi Anda masih serangga. Tidak ada yang berubah sama sekali. Si Hao tertawa dan memanggil burung vermilion itu. Ular itu sangat marah dan segera menyerang. Di sisi Si Hao, bola cahaya merah meletus. Seekor burung kecil seukuran kepal ante, angan yang seluruhnya berwarna merah keluar. Seekor ular yang telah menyalakan api surgawinya seharusnya cukup untuk membantuku mengkonsolidasikan inti daoku. Burung merah kecil dengan cepat bergegas menuju kepala besar piton terbang, lubang berdarah segera terpotong, menyebabkan darah mengalir keluar. Tubuh ular dengan cepat menyusut, dan kemudian membalikkan tubuhnya untuk melawan burung vermilion. Setelah beberapa lusin pertukaran, tubuh besar ular piton mengalir dengan darah,
cakar burung vermilion menyebarkan api surgawi lawan dan menghancurkan simbol yang melindungi tubuhnya. Kemudian, merobek tubuh ular dari tengah, ular itu dengan cepat menyusut dan melarikan diri ke aula utama. Di dalam istana, sebuah gambar dewa dibangkitkan dan berjalan keluar. Ini adalah tubuh emas yang dipahat oleh manusia, tapi sekarang, ada aura cerdas di dalamnya. Itu telah diberikan kehidupan. Dia berjalan keluar dari aula istana, matanya terbuka dan menatap Si Hao dan burung vermilion dengan bola matanya yang hitam pekat, ular itu mendarat di bahunya. Itu sekarang seperti hewan peliharaan, sangat jinak. Lidah ularnya terus-menerus mencambuk keluar. Lord Huntian juga berjalan keluar, mengikuti di belakangnya. Ada juga dua pelayan tua. Jadi kamu adalah Si Hao. Benar-benar tangguh, tubuh emas itu berbicara. Tidak ada niat membunuh, dan banyak kelopak bunga berkibar di sekitarnya. Si Hao tidak menatapnya dan malah menatap Lord Huntian. Ini adalah dewa dari alam yang lebih tinggi yang kamu andalkan. Jadi bahkan sesuatu yang ditampar dengan tanah liat dapat dianggap sebagai dewa. Kurang ajar, piton terbang berteriak. Serangga, tolong jaga dirimu. Aku akan memakanmu nanti, burung vermilion memarahi.